Saudara, Data Kepri Malam kembali hadir di hadapan Anda dengan serangkaian informasi yang terjadi di Batam dan sekitarnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi Batam TV. Di antaranya informasi mengenai gugus tugas terima bantuan CSR dari PT ATB dan juga informasi Kepri terima 1 juta masker dari Temasek Foundation Singapura. Bersama saya Dian Pratama, berikut kita jelang informasi selengkapnya. Kita awali dari berita pertama. Saudara, merasa diabaikan sejumlah pengusaha di Batam yang menitipkan dananya di Indosuria meminta pemerintah turun tangan membantu mereka. Pasalnya, berbagai upaya telah dilakukan agar uangnya kembali. Tetapi, hingga saat ini tidak juga membuahkan hasil. Bersama 2 orang rekannya sesama pengusaha, Vera mendatangi kantor Indosuria di kawasan pertokoan Palm Spring, Batam Center Senin siang. Vera mengaku sangat kecewa dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemilik koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosuria. Pasalnya hingga saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan dana puluhan pengusaha di Batam yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah yang dideposito di perusahaan simpan pinjam tersebut. Vera mengaku dirinya sudah 3 tahun mendepositokan uangnya di Indosuria dengan jumlah belasan miliar rupiah. Namun sejak awal Februari 2020 lalu, sudah 9 kali mendatangi kantor Indosuria di Ruko Indosuria, kawasan pertokoan Palm Spring. Namun Vera tidak pernah berjumpa siapapun karena kantor Indosuria di Batam ditutup tanpa penjelasan manajemen. Vera menceritakan awalnya mereka mendapatkan bunga setiap jatuh tempo. Namun sejak 14 Februari 2020 lalu, mereka tidak mendapatkan haknya lagi. Karena kantor Indosuria di Batam tutup, begitu juga 120 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia juga tutup. Sehingga para pengusaha ini merasa dirugikan dengan tidak dapat menarik uang mereka di Indosuria tersebut. Indosuria siapa kita nggak tahu ya, Indosuria taunya dari pusat Jakarta. Tapi kita menabung di sini sama deposito. Katanya seluruh Indonesia paling terbesar 100 cabang lebih. Dan sampai hari ini ada sejumlah 12 T. Uangnya ada di sini katanya. Tapi kami hari ini nggak bisa tarik. Kenapa kami nggak tahu. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, Kak? Tidak ada pemberitahuan buat kami. Kami pengusaha, Pak. Kalau kami nggak dibayar, kami nggak bisa gaji orang. Dan kedepannya kami mau usaha lagi gimana. Kami minta pemerintah bantu kami tuntaskan masalah ini sampai ke pusat. Kami minta pemerintah harus bantu kami, karena kami juga pengusaha yang bayar pajak. Itu Pak. Kak, ini tutupnya sejak kapan ini? Tutupnya dari tanggal bulan 2, tanggal 15. Tanggal 15 ya. Dan di Batam sendiri ada berapa pengusaha yang duitnya disimpan di Indosuria? Lebih kurang ya, ada puluhan. Puluhan miliar? Puluhan miliar. Ada 100 miliar, tapi 20 orang lebih pengusaha besar. Vera menambahkan secara fisik perusahaan tersebut tidak tutup, namun hanya kantornya yang tutup. Karena dari penelusuran mereka, ada sejumlah kreditur yang meminjam uang di Indosuria, diminta untuk membayar kewajibannya. Vera dan para pengusaha lainnya di Batam berharap pemerintah dalam hal ini pihak berwajib untuk dapat membantu mereka dalam penyelesaian kasus tersendatnya pengembalian uang mereka di PT Indosuria tersebut. Dan Kurnia melaporkan dari Batam. Saudara, pelaksana tugas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Isdianto, yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Kepulauan Riau, menerima bantuan sebanyak 1 juta masker dari Temasek Foundation Singapura di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Rabu siang tadi. Pemerintah Provinsi Kepri menerima bantuan sebanyak 1 juta masker dari Temasek Foundation Singapura di Gedung Daerah Tanjung Pinang Rabu siang tadi. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Danlanut RHF Tanjung Pinang, Kolonel Penerbang Andi Wijanarko kepada PLT Gubernur Kepri yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Isdianto.
Masker ini selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat melalui pemerintah kabupaten dan kota dengan harapan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker semakin tinggi agar wabah COVID-19 bisa segera berakhir di Kepri. Isdianto berterima kasih kepada Temasek Foundation karena bantuan 1 juta masker ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kepri. Apalagi tidak semua masyarakat bisa membeli atau mendapatkan masker. Yang dibawa langsung oleh Pak Danlanut yang berusaha diserahkan kepada kami secara langsung. Maka dari itu pastinya bantuan 1 juta masker untuk kita ini pasti sangat bermanfaat sekali, apalagi kita sedang galak-galaknya menggalakkan masyarakat kita untuk menggunakan masker. Kita tahu bahwa masyarakat kita ini ada yang mampu mencari masker dan ada yang tidak mampu mencari masker. Makanya dengan adanya masker ini. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Kolonel Penerbang Andi Wijanarko mengatakan, bantuan dari Singapura ini diangkut ke Tanjung Pinang dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Ia menjelaskan dalam pengangkutan bantuan ini, pihaknya menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ia menyatakan hal ini merupakan salah satu bukti TNI Angkatan Udara turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan melaksanakan operasi dukungan udara untuk mendistribusikan APD ke seluruh wilayah Indonesia, yang salah satunya ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Di Bandara RHM kita laksanakan unloading dari pesawat sampai dengan turun, sampai dengan naik ke kendaraan lori kita menggunakan prosedur untuk istilahnya protokol kesehatan. Jadi semua yang rapat ke pesawat, baik kru maupun ground crew termasuk saya menggunakan alat pelindung diri. Kita menjaga agar tidak terpapar karena pesawat baru datang dari kita. Dalam kesempatan ini, Isdianto juga menghimbau seluruh masyarakat agar patuh dengan instruksi yang disampaikan pemerintah, yakni membatasi diri untuk keluar rumah, selalu menggunakan hand sanitizer, serta yang terpenting selalu menggunakan masker guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang. Ya saudara, Forum Pariwisata Kepri Peduli atau FKP melakukan kegiatan berbagi kepada pelaku pariwisata yang terdampak COVID-19. Pembagian sembako secara simbolis dilakukan di halaman Gedung Geraha Pena oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata. Forum Pariwisata Kepri Peduli atau FPKP berbagi kepedulian kepada pelaku pariwisata terdampak COVID-19. Sebagai langkah awal bergeraknya FPKP yang baru terbentuk ini, sebanyak 100 paket sembako dibagikan kepada para pelaku pariwisata. Paket sembako tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, dan telur. Secara simbolis, penyerahan paket sembako ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar dengan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Ardi Winata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar mengapresiasi terbentuknya Forum Pariwisata Kepri Peduli. Forum ini diharapkan mampu berkontribusi dalam meringankan beban pelaku pariwisata Kepri yang terdampak COVID-19. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terhadap pelaku pariwisata terdampak. Forum atau asosiasi atau lembaga yang dibentuk oleh asosiasi, sebetulnya kami dari pemerintah membackup saja. Jadi ada beberapa, kalau salah 16 sampai 20 asosiasi bergabung di sini. Ya, kita menunjukkan kepedulian, terutama sasarannya adalah para pelaku pariwisata yang terdampak COVID-19. Ya, itu khusus itu dulu. Nanti kalau
bantuannya sudah banyak, kita akan melebar kepada masyarakat yang lain membutuhkan. Tapi sasaran awalnya adalah kepada pelaku pariwisata yang terdampak. Ada berapa banyak Pak total yang disalurkan? Data awal kita terima sebetulnya 3.924 gitu, hampir 4.000. Tapi sekarang kita dalam pendataan lagi untuk kita kirim ke Kementerian Pariwisata Eklas. Karena mereka menyurati kita atau meminta. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan COVID-19 ini merupakan musibah yang berdampak pada industri pariwisata di Kepri, terutama di Kota Batam. Untuk itu, kegiatan berbagi kebudayaan ini sangatlah patut diapresiasi. Sesuai perintah Wali Kota Batam Muhammad Rudi, bersama sisihkan pendapatan untuk membantu sesama. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, salah satu universitas ternama di Kota Batam, yaitu Universitas Ibnu Sina, turut serta memberikan bantuan sembako kepada masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini, tidak menyurutkan niat untuk saling berbagi, meringankan beban yang dirasakan masyarakat yang terdampak. Universitas Ibnu Sina atau UIS Rabu pagi melakukan kegiatan berbagi kepedulian dengan memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang. Rektor Universitas Ibnu Sina, Mustaqim Suaib mengatakan, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak COVID-19, kegiatan ini juga merupakan bentuk pengabdian Universitas Ibnu Sina kepada masyarakat. Pihaknya berharap paket sembako yang diberikan mampu meringankan beban masyarakat yang kesulitan ekonomi di tengah wabah saat ini. Ya, dengan adanya pengabdian kepada masyarakat, Universitas Ibnu Sina, masyarakat bisa mendapatkan bantuan berupa sembako. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk pada saat COVID ini terjadi ini, sehingga kami pun bersenang hati memberikan bantuan ini kepada masyarakat khususnya di Patam Lestari. Mungkin itu harapan kita, mudah-mudahan ya semuanya kita diberikan berkah oleh Allah. Penyerahan bantuan sembako ini juga didampingi oleh wakil rektor, para dosen, dan sejumlah mahasiswa. Ada sekitar 80 paket sembako yang diserahkan di Kelurahan Patam Lestari. Tim Liputan melaporkan. Saudara, tahukah Anda hujan yang terjadi beberapa hari terakhir di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar membuat udara ibu kota Jakarta semakin bersih? Ya saudara, berita ini sekaligus menjadi akhir rangkaian Detak Kepri Malam. Jangan lupa untuk terus saksikan Detak Kepri Malam setiap hari Senin hingga Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker Anda dan selalu tetap berada di rumah. Saya Dian Pratama, selamat malam dan sampai jumpa. Berharap fenomena ini membuka kesadaran masyarakat di Jakarta bahwa selama ini udara di ibu kota kerap sangat polutif atau kotor. Sedang itu lalu menuntun praktik yang bisa mempertahankan kualitas udara Jakarta saat ini. Buruknya kualitas udara Jakarta dan sekitarnya disebabkan beberapa faktor. Pertama, yaitu asap dari transportasi. Kedua, asap pabrik ikut berkontribusi. Ketiga, pembangkit listrik bertenaga batu bara juga berkontribusi. Hujan yang terjadi beberapa hari terakhir di masa penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan work from home juga membuat partikular tercuci. Lalu arah angin juga bisa mengusir masalah partikular tadi keluar dari Jakarta, juga berkontribusi membuat udara menjadi lebih bersih.